Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Solih, Solihah. Di video ini Abi akan membahas tentang kisi-kisi matematika wajib kelas 11. Mana di sini disertakan dengan soal-soal yang tipenya sama seperti kisi-kisi matematika wajib kelas 11 yang sudah dibagikan. Oke, mari kita mulai. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 di sini diketahui dari sebuah deret ya. Mana deretnya 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Yang mana jumlah yang ditanya adalah jumlah 5 suku pertama. Ya, yang perlu kita ketahui untuk rumus jumlah gitu ya, kita harus tahu dulu ini barisan. Ini deret aritmetika atau deret geometri atau deret yang lain. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, di situ ada 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus bla bla bla. Yang mana ini dia dari 3 ke 5 bedanya 2. 5 ke 7 juga 2, 7 ke 9 2. Yang mana berarti kita simpulkan ini adalah barisan aritmetika atau deret aritmetika. Ya, berarti kita disuruh mencari S5 dari deret aritmetika. Ya, rumus Sn dari aritmetika itu N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Oke, berarti dari sini kita ketahui bahwasannya untuk S5 yang ditanya, karena A-nya kita ketahui ya, A-nya di situ 3, bedanya 2. Dan N-nya itu sama dengan 5. Sehingga kita cari S5-nya itu sama dengan 5 per 2 dikali 2 kali 3 ditambah N-1, 5 kurang 1, 4 ya, dikali bedanya itu 2. Sehingga kita dapatkan 5 per 2, ya, itu sama dengan 6 tambah 8. 4 kali 8, ya, benar ya. Sehingga kita dapatkan 5 per 2 dikali 14. Sehingga dapatlah kita jawabannya 14 bagi 2, 7. 7 kali 5, 35. Sehingga jumlah 5 suku pertamanya adalah 35. Oke, itu untuk nomor 1. Nomor 2, kita perhatikan, nomor 2 masih yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama, berarti masih mencari Sn. Nah, di sini nomor 2 diberikan informasi ya, bahwasanya adalah barisan aritmetika. Berarti kita punya A-nya, di situ 27, dan bedanya itu negatif 3. Ya, karena dari 27 ke 24 itu negatif 3, 24 ke 21 juga negatif 3. Sehingga kita simpulkan bedanya adalah negatif 3. Oke, sudah dapat A dan B-nya, kemudian N-nya juga ditanya adalah N ketika N-nya 20. Sehingga yang ditanya adalah S20. Karena ini barisan aritmetika, seperti nomor 1 tadi rumusnya, 20 per 2 dikali 2 dikali 27, ditambah 20 kurang 1, 19 ya, dikali bedanya adalah negatif 3. Sehingga kita dapatkan untuk nomor 2 itu 20 bagi 2 itu 10 ya, ini 10. Ini 2 kali 27 itu 54. 19 kali negatif 3 itu min 57. Kita dapatkan 10 dikali 54 kurang 57 itu negatif 3. Kita dapat S20-nya adalah negatif 30. Ya. Oke, itu untuk nomor 1 dan 2. Ya, masih tentang jumlah dari barisan, jumlah deret aritmetika. Oke, kita ke nomor 3. Ya, nomor 3 itu seorang petani memetik buah coklat setiap hari dan mencatatnya. Ternyata banyak buah coklat yang dipetik pada hari ke-N memenuhi persamaan UN sama dengan 30 tambah 10N. Banyaknya buah coklat yang dipetik selama 20 hari pertama adalah. Nah, ini juga yang ditanya adalah jumlah. Berarti ya, ini kita jumlahkan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari ke-20. Nah, kita nggak tahu nih barisan aritmetika atau bukan, atau barisan geometri, atau barisan yang lain mungkin. Ya, untuk kita melihatnya, kita coba cek saja. Ya, itu kan ada persamaannya, UN sama dengan 30 tambah 10N. Misal, ya, kita misalkan, kita mulai dari U1. U1 itu berarti 30 tambah 10 kali 1. Sehingga kita dapatkan U1-nya itu 40, ya.
Kemudian U2-nya. U2-nya sama 30 tambah 10 kali 2. Berarti 20 tambah 30. Itu 50. Kita coba U3. U3 30 tambah 10 dikali 3. Berarti 30 tambah 30 yaitu 60. Nah, kalau kita lihat dari U1, U2, U3 itu mulai dari 40, 50, 60. Kalau kita coba cari U4 juga, ya U4 juga itu 30 tambah 10 kali 4, 10 kali 4, 40 tambah 30, 70. Mana berarti ini adalah barisan aritmetika dengan bedanya selalu plus 10. Gitu ya. Nah, sehingga kita temukan ini UN-nya adalah UN dari aritmetika. Oke. Nah, maka dari itu ya, untuk itu kita bisa langsung cari SN-nya menggunakan rumus aritmetika. Ya, SN-nya N/2 dikali kalau kita mau mudah ya, kan ada rumus kedua untuk SN. Kalau yang tadi kan udah ada yang 2A plus N-1 kali B. Kita gunakan yang A plus UN. Karena dari soal bisa kita ketahui, A-nya udah kita dapat ya tadi ya. UN-nya U20 ya. U20 berarti 30 tambah 10 kali 20. Di 200 tambah 30. 230. Nah, jadi UN-nya kita dapat 230 atau U20-nya. Karena yang ditanya adalah S20, maka 20 dibagi 2, A-nya tadi 40, ditambah U20-nya itu 230. Nah, dari sini kita dapatkan berarti 10 dikali 40 tambah 230, 270. Sehingga kita dapatkan S20-nya itu sama dengan 2.700 buah. Jadi buah coklat yang dipetik selama 20 hari terkumpul 2.700 buah. Oke ya, itu untuk sampai dengan nomor 3. Oke, next kita lanjut ke nomor 4. Ya. Nomor 4, ini diketahui dari soalnya ada 2 buah suku barisan, ada 2 buah suku pada barisan aritmetika. Yang mana suku pertamanya U5 sama dengan 5, dan suku yang diketahui keduanya adalah U10 sama dengan 15. Nah, ketika kita diketahui 2 buah suku dan 2 buah sukunya tidak berurutan ya, kita tetap bisa mencari bedanya. Ya, ingat untuk mencari bedanya, kita cukup ya, selisih dari sukunya ya U10 dikurang dengan U5 itu kita selisih selisih dari N-nya ya. N ketika 10 berarti 10 ya. 10 dikurang 5. Nah, sehingga kita dapatkan U10-nya itu 15 ya. Dikurang 5 dibagi dengan 10 kurang 5 itu 5. Maka kita dapatkan bedanya ya. Itu adalah 15 kurang 5. 10 bagi 5 2. Nah, kita dapat beda dari diketahui soal ini. Nah, kalau udah dapat bedanya, kita bisa mencari nilai A-nya. Ya, karena untuk mencari suku ke-20 kita butuh A dan B. Yang tanya U20, maka kita cari A-nya melalui bisa U5, bisa U10 yang kita gunakan. Nah, di sini Abi gunakan U5 ya. U5 kan sama dengan 5. Nah, U5 itu kan karena barisan aritmetika, maka U5-nya itu jadi A plus 4B sama dengan 5. Karena B-nya tadi 2, jadi A plus 4 dikali 2 sama dengan 5. Sehingga dapatkan A plus 8 itu sama dengan 5, dan A-nya adalah 5 kurang 8. Atau A-nya sama dengan negatif 3. Berarti kita dapatkan untuk nomor 4 ini A-nya negatif 3, B-nya 2. Sehingga kita bisa mencari suku ke-20-nya atau U20. Ya, rumus U20-nya A plus 20 kurang 1, 19B. Ya, sehingga kita dapatkan A-nya tadi min 3 ditambah 19 dikali bedanya adalah 2. Sehingga kita dapatkan min 3 ditambah 19 kali 2 itu 38. Sehingga kita dapatkan U20-nya adalah 35. Oke, kita dapatkan berarti nomor 4 jawabannya adalah C. Ya, 35. Oke, itu untuk nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Ya. Oke, nomor 5 di sini diketahui seorang karyawan perusahaan diberi gaji pada bulan pertamanya 600.000. Karena rajin, jujur, dan terampil, maka setiap bulan berikutnya upahnya ditambah Rp10.000.
gaji karyawan tersebut pada bulan ke-12 adalah, ya, di soal ini kita asumsikan bahwasanya dia rajin dan jujur dan terampilnya itu konstan, ya, nggak labil. Oke, maka dari itu jadi dari bulan pertama sampai bulan ke-12 dia tetap mendapatkan tambahan upah yaitu 10.000 per bulan. Nah, upahnya kan tambahannya tetap, berarti ini adalah ciri dari barisan aritmetika. Kita punya A-nya 600.000, kemudian bedanya atau selisihnya, ya, antar bulan itu selalu 10.000. Nah, sehingga kita disuruh mencari gajinya pada saat 12 bulan telah bekerja. Berarti U12. Ya. Nah, U12-nya itu berarti rumusnya A plus 11B. Ya, mana A-nya itu 600.000 ditambah 11 kali B. Ya, 11 dikali 10.000. Sehingga kita dapatkan 600.000 ditambah 11 kali 10.000 itu 110.000. Maka dari itu kita dapatkan bahwasanya 600.000 ditambah 110.000 itu sama dengan 710.000. Maka untuk gaji karyawan tersebut pada bulan ke-12 itu adalah 710.000 karena sudah bertambah sebanyak 11 kali, ya, pada bulan ke-12, ya. Oke, itu untuk nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Oke, nomor 6 ini tentang deret tak hingga atau deret geometri tak hingga, ya, yang mana kita tahu untuk rumus deret geometri tak hingga, S tak hingga itu sama dengan A per 1 dikurang rasio. Ya, ini rumus umumnya. Perlu teman-teman pahami. Kemudian, kalau kita tahu dari soal, ya, jika jumlah tak hingga dari deret geometri adalah 18, berarti yang diketahui dari soal A-nya, S tak hingganya itu sama dengan 18. Kemudian rasionya atau R-nya itu sama dengan 2/3. Yang ditanya sama soal itu adalah A-nya berapa. Ya, maka langsung saja bisa kita jawab S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Karena S tak hingganya diketahui 18. A-nya yang kita cari dan 1 dikurang 2/3. Ya, berarti 18 sama dengan A. Nah, 1 kurang 2/3 itu kalau kita kan biasanya samakan penyebut dulu, ya. Jadi 3/3 kurang 2/3. Atau 3 kurang 2, 1/3. Atau kita kalau misalkan ada penjumlahan angka 1, ya. Kemana itu? Baik itu 1 tambah atau 1 kurang. Untuk yang bentuknya 1 dikurang atau ditambah dengan bilangan pecahan, cukup kita tambahkan atau kita kurangkan penyebut ditambah dengan pembilangnya per penyebutnya. Jadi 3 kurang 2, 1, ya, 1 per penyebutnya seperti 3 atau 1/3. Kalau ini ditambah, kalau ditambah jadinya 3 tambah 2, 5/3. Kalau mau dibuktikan silahkan. Ini kan jadinya nanti disamakan penyebut, hasilnya akan sama. Ya, sehingga dari sini kita dapatkan 18 sama dengan A dibagi 1/3 jadinya A kali 3, ya, jadi 3A. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 18 dibagi 3. Sehingga kita dapatkan A-nya adalah 6. Ya, itu untuk nomor 6, jawabannya A sama dengan 6. Atau jawabannya E. Next, untuk nomor 7. Nomor 7 masih tentang deret geometri tak hingga. Ya. Nah, namun untuk nomor 7, sekarang yang ditanya adalah rasio. Kalau tadi yang ditanya adalah A atau suku pertama. Ya, yang diketahui dari soal S tak hingganya, ya, S tak hingganya itu sama dengan 10. Kemudian A-nya itu sama dengan 2. Dan R-nya yang ditanya, ya. Berarti kita masukkan rumus S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R. S tak hingganya 10, A-nya itu 2 per 1 kurang R. Ya, oke, kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan 1 kurang R, jadi 10 dikali 1 min R sama dengan 2. Jadinya 10 min 10R sama dengan 2. Atau jadinya 10 kurang 2 sama dengan 10R. 8 sama dengan 10R.
Kemudian R itu sama dengan 8 per 10. Atau bentuk sederhananya adalah 4 per 5. Ya, maka dari itu untuk nomor 7 kita dapatkan. Untuk R-nya adalah 4 per 5. Ya, oke. Kemudian nomor 8. Nomor 8 diketahui dari soal ini sama seperti nomor 4 tadi ya. Iya, seperti nomor 4. Kita ketahui U5-nya itu sama dengan 11 dan U8-nya itu sama dengan 20. Nah, untuk mencari bedanya sama seperti tadi ya, selisih dari sukunya dibagi dengan selisih N-nya. Ya, selisih sukunya itu 20 kurang 11, selisih N-nya 8 kurang 5. Sehingga kita dapatkan 9 per 3. Sehingga hasilnya bedanya adalah di 3. Kita dapat bedanya 3. Nah, tugas kita mencari A-nya dulu ya. Kemudian baru kita cari jumlah 10 suku pertama nyata, S 10. Ya. Oke, nah berarti kita cari dulu A-nya. Kita ambil misal U5-nya ya. U5 sama dengan 11. Berarti A plus 4B sama dengan 11. B-nya kita udah dapat tadi 3 ya. A plus 4 kali 3 sama dengan 11. Jadi A plus 12 itu sama dengan 11. Jadi A-nya sama dengan 11 dikurang 12 atau A sama dengan negatif 1. Tadi kita dapatkan A-nya negatif 1, berarti kita bisa mencari S10. Ya. S10-nya sama seperti nomor 1 dan 2 tadi ya rumusnya. 10 per 2 atau N per 2 dikali 2 kali A plus N kurang 1-nya 10 kurang 1, 9 ya. Dikali bedanya atau B-nya tadi 3. Ya ini B dulu ya. Oke, jadinya ini 5, A-nya kita substitusikan, 2 kali min 1 ditambah 9 kali 3. Ya, berarti dari sini kita dapatkan untuk ininya 5 dikali min 2 tambah 27. Atau jadinya 5 dikali 25. Atau hasil S10-nya adalah 125. Jawabannya E, itu untuk nomor 8. Oke, next nomor 9. Nah, nomor 9 ini tentang bakteri. Ya, nah bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri adalah 400. Banyak bakteri setelah 30 menit adalah. Nah, ini yang teman-teman jangan sampai terkecoh. Di sini banyak bakteri, bukan berarti yang kita hitung adalah SN. Kenapa? Karena kalau dalam bakteri, kalau misalkan keadaan pertama, misalkan ada satu bakteri, keadaan 2 dia akan menjadi membelah diri jadi 2 bakteri. Nah, keadaan pertama bakterinya 1, keadaan kedua itu bakterinya ada 2. Kalau kita tanya banyak bakteri sekarang setelah pembelahan pertama, ya bukan 2 tambah 1, karena dia membelah diri. Berarti 1 yang ini sudah tidak kita hitung lagi. Begitupun ketika ini udah berubah lagi, ini juga udah berubah lagi. Yang ini nggak kita hitung lagi. Kenapa? Karena bakterinya membelah diri, bukan bertambah. Ya, beda kasusnya kalau misalkan barisan geometrinya itu bentuknya seperti pertambahan misalkan panen ya, panen buah misalkan. Panen buah A, awalnya ada hari pertama misalkan 2 kilo buah gitu ya. Kemudian hari kedua itu bertambah jadi 4 kilo buah. Ya. Nah, kalau ditanya buah yang sudah terkumpul pasti 4 kilo ditambah 2 kilo. Karena dia bukan membelah diri tapi bertambah. Ya. Maka untuk yang bakteri, ini bisa jelaskan lagi, baik sampaikan lagi untuk banyak bakteri. Walaupun di sini ditanya banyak bakteri, berarti yang ditanya bukan SN, tapi adalah hanya UN-nya. Ya, karena kasusnya tadi bakteri seperti itu. Oke. Nah, dari sini diketahui dari soal R-nya itu 2. Ya, karena dia 2 kali lipat berkembang biaknya. Nah, setiap 5 menit. Ya, waktunya berkembang biaknya itu 5 menit. Nah, kemudian kan kita butuh keadaan setiap 5 menit, setiap 5 menit, setiap 5 menit ya. Misalkan awalnya setiap 5 menit jadinya 2A. Ya, setiap menit lagi jadinya 2 kuadrat A atau 4A ya. Kemudian jadi 8A dan seterusnya. Ya, karena dikali 2, kali 2, kali 2. Nah, ini untuk keadaannya. Nah, yang mana misalkan dia berubahnya 15 menit. 15 menit berarti berubahnya sebanyak berapa kali? 3. Ya, karena 5 menit sekali. 3 kali. Berarti kalau dia udah berubah 3 kali, 1, 2, dan 3. Yang diketahui dari soalnya itu bukan U3, tapi U4.
4 ya. Kenapa U4? Karena keadaan pertama itu dia belum berubah, udah jadi A suku pertama. Nah, keadaan ketika pertama kali berubah itu adalah sudah keadaan keduanya ya. Keadaan pertama setelah berubah itu adalah sudah keadaan keduanya, udah U2. Sehingga kalau kita mau mencari N-nya ya, N-nya itu 1 ditambah banyaknya waktu tadi dibagi dengan berapa sekali dia? Bagi 5 ya, karena setiap 5 menit sekali. Ya. Nah, berarti dari soal ini yang diketahui untuk yang setelah 15 menit itu adalah U4. Karena 15 menit, 15 bagi 5, 3, tambah 1, 4. Berarti U4-nya diketahui dari soal adalah 400. Ya, yang ditanya adalah U30 itu kan berarti UN ketika 30 menit berarti N-nya sama dengan 1 ditambah 30 bagi 5 ya, atau jadinya 1 tambah 6 atau sama dengan 7. Berarti N-nya ketika 7. Yang ditanya sama soal berarti adalah U7. Ya. Oke, berarti yang ditanya sama soalnya adalah U7. Oke. Nah, U7-nya berapa? Nah, sebelum kita mencari U7, kita harus tahu dulu kan untuk barisan aritmetika, barisan geometri maaf, itu R-nya udah diketahui, R-nya diketahui, A-nya belum kita ketahui. Mari kita cari A-nya dulu. Dari mana? U4. Ya, U4-nya kan di situ 400. Berarti U4 dari geometri itu A pangkat R, 4 kurang 1 R pangkat 3 ya jadinya. Jadi 400. Karena R-nya kita tahu adalah 2 ya, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 400. Sehingga A-nya sama dengan 2 pangkat 3 itu 8 ya. 400 dibagi 8. Atau hasilnya A-nya adalah 50. Nah, kalau kita udah dapat A-nya, kita bisa mencari U7. U7-nya AR pangkat 6. Ya, A-nya 50, R-nya adalah 2 pangkat 6. Oke, kita pangkatkan dulu 2-nya ya, jangan langsung dikali dengan 50. 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2, 4, 8, 16, 32. Ya, 32. Pangkat 6, maaf. 64 ya, pangkat 6. 64 ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 3.200. Ya, jadi pada keadaan setelah 30 menit, bakterinya sebanyak 3.200 bakteri. Oke, jelas untuk part pertama, part 1 kita soal terakhir yaitu soal nomor 10 ya. Nah, soal nomor 10 ini S tak hingga. Namun keadaannya di sini ada 2 keadaan ya. Dimana kalau kita lihat yang namanya bola jatuh ke lantai gitu ya. Bola jatuh ke lantai itu berarti dia ada lintasan ketika turun dan lintasan ketika naik. Ya, ada lintasan ketika turun, ada lintasan ketika naik. Ya, yang mana dia sepasang. Nah, namun untuk yang pertama itu hanya ada lintasan turun. Berarti ada S tak hingga turun, ya. Misalkan S tak hingga negatif, S tak hingga turunnya itu keadaan pertama A-nya kita ketahui. Ada ya tingginya 15. Kemudian R-nya itu 1/3. Ya. Nah, kalau S tak hingga naiknya itu kan mulainya dari sini nih. Setelah 1/3 dari T. Ya, 1/3 dari tinggi pertama. Karena dia naik dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, berarti A-nya itu mulainya dari 1/3 dari 15. Dan R-nya itu 1/3 juga sama. Ya, berarti 1/3 dari 15 itu kan 5 ya. Berarti A-nya itu mulai dari 5 untuk yang lintasan naiknya. Nah, namun ternyata ada rumus yang lebih efektif ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Yang sudah dibuktikan, ada di buku cetak kalian bisa dicek ya, untuk soal semua. Nah, rumusnya untuk mencari S tak hingga totalnya ya, itu cukup kita bandingkan. Kita punya R-nya tadi kan 1/3 ya. Nah, R-nya itu kalau untuk kasus yang tak hingga, itu pasti R-nya bentuknya B-nya atau si penyebut itu akan lebih besar dari pembilangnya. Karena statusnya R-nya itu di antara 0 sampai dengan 1. Jadi dia bentuknya B-nya lebih besar dari A. Nah, berarti kita simpulkan misalkan R-nya itu sama dengan A per B ya. A per B berarti kalau di sini S tak hingga totalnya rumusnya adalah B tambah A. Dibagi dengan B kurang A. Dikali dengan
tinggi awal. Ya, tinggi bola dari kecil. Kalau kita substitusikan B-nya di sini, B-nya 3 ya. 3 tambah 1 per 3 kurang 1. Dikali tinggi awalnya adalah 15. Sehingga kita dapatkan 4 per 2 dikali 15. Sehingga kita dapatkan 2 dikali 15. Atau hasilnya SPI-nya totalnya ada 30. Ya, jadi untuk nomor 10 hasilnya adalah 30 meter. Kalau teman-teman mau coba cara yang SPI-nya, kita cari SPI-nya yang turun, kemudian SPI-nya yang naik, nanti SPI-nya totalnya tinggal kalian jumlahkan aja. SPI-nya naik tambah SPI-nya naik, SPI-nya turun ditambah SPI-nya naik. Hasilnya nanti akan tetap sama-sama 30. Ya. Oke, cukup dulu untuk part pertama. Semoga tidak bosan untuk mendengarkannya. Kalaupun ada penjelasan yang mungkin terlalu cepat, bisa kalian ulang lagi ya sampai dengan paham. Oke, demikianlah untuk part pertama. Sampai jumpa ke part kedua.